Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik ya. Kemudian selawat dan salam juga kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang selalu memberikan kita contoh yang baik, yang selalu menjadi panutan buat kita semua. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu bangga-banggakan, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik ya. Pembelajaran tematik kita sekarang sudah di subtema 2, pembelajaran 5 ya, di tema energi dan perubahannya. Bapak Guru berharap anak-anakku tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun hanya disampaikan lewat video pembelajaran ya. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 4 melalui video konferensi, dan seperti kesepakatan bahwa diselang-selingi antara video pembelajaran dengan video konferensi ya. Tapi apapun bentuk pembelajaran yang diberikan, Bapak Guru selalu berharap anak-anakku tetap semangat dan bisa memahami semua pembelajaran yang disampaikan ya. Nah, seperti biasa anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi, mari kita sama-sama mengangkat tangan, menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan dalam memahami apa yang kita pelajari, sehingga apa yang kita pelajari ya, anak-anakku bisa memahami dengan baik dan bisa bermanfaat buat anak-anakku sekalian ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidani ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama ya. Jadi Bapak Guru selalu mengingatkan, apapun yang anak-anakku lakukan ya, anak-anakku harus membiasakan diri untuk selalu mengawali dengan membaca doa ya, atau paling tidak mengawali dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut atau membaca basmalah ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 4 ya, tentang perubahan energi dan bagaimana kita menghargai usaha seseorang, dan juga kita bagaimana bisa menghemat energi. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan lagi ya. Jadi seperti biasa di awal ya, karena kita masih di subtema perubahan energi, jadi sebentar kita akan masih belajar tentang seputar energi ya. Nah, seperti biasa di awal saya akan menyampaikan dulu apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, ada 3 yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah menceritakan kembali isi bacaan mengenai energi ya, kemudian menyebutkan kewajiban menghemat energi di sekolah, dan yang ketiga adalah membandingkan lama kegiatan berlangsung ya. Jadi anak-anakku sekalian, sebentar akan ada bacaan, kemudian nanti anak-anakku menceritakan kembali sesuai dengan bahasanya anak-anakku sekalian ya. Seperti biasa, Bapak Guru menyajikan sebuah cerita, kita baca sama-sama, kemudian nanti ditunjuk satu orang untuk membacakan atau menceritakan kembali sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai dengan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua yang menyebutkan kewajiban menghemat energi. Nanti anak-anakku sekalian akan mengetahui apa-apa saja sih yang kita lakukan untuk menghemat energi dan apa manfaatnya ketika kita menghemat energi ya. Kemudian yang ketiga kita akan membandingkan lama kegiatan berlangsung ya. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada jam berapa, kemudian berakhir jam berapa, dan berapa lama kegiatan itu berlangsung. Nah, baik anak-anakku sekalian ya, tetap semangat ya. Kita langsung saja buka materinya. Jadi silakan anak-anakku buka bukunya di halaman 55 ya. Kalau ada yang mau memperhatikan layarnya Bapak Guru, ini sama saja kok, karena
Bapak Guru juga scan bukunya ini baru saya tampilkan ya. Tujuannya supaya anak-anakku yang kebetulan tidak pegang buku bisa langsung melihat. Kemudian Bapak Guru juga dengan mudah bisa menunjukkan ya, menggunakan kursor seperti ini mana yang dibacakan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya untuk penggunaan energi di rumah. Jadi menyalakan lampu di malam hari ya, kemudian menggunakan kipas di kamar ya, bagaimana dia tertidur, apa yang terjadi. Ya, coba kita lihat ya, kita baca dulu. Ayo berdiskusi. Tony gemar membaca buku. Ia seringkali membaca buku sebelum tidur hingga ketiduran. Akibatnya, lampu kamar Tony tetap menyala ketika ia tidur. Begitu pula dengan kipas angin yang tetap menyala. Apa pendapatmu mengenai sikap Tony? Ayo diskusikan bersama temanmu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, si Tony ini sedang membaca. Nah, di malam hari dia suka membaca sebelum tidur ya. Jadi membaca itu adalah pengantar tidurnya si Tony. Tapi si Tony menyalakan lampu tentu saja pada saat membaca ya. Kemudian menyalakan kipas juga, dan dia tidak menyalakan lampu, dia tidak mematikan lampu maupun kipasnya sebelum dia tidur. Nah, dibiarkan dibiarkan menyala terus sampai pagi. Nah, bagaimana menurut pendapatnya anak-anakku sekalian? Nah, karena kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghemat energi, ya tentu saja anak-anakku ini sudah paham semua ya, bahwa ternyata Tony ini dalam kejadian ini Tony ini tidak menghemat energi. Nah, sebaiknya sebelum tidur itu ya lampunya dimatikan, kemudian ya kipasnya juga dimatikan supaya bisa menghemat energi ya. Atau kalau misalnya kepanasan, kalau mati kipasnya ya bolehlah mungkin diatur ya, ada otomatisnya ya, jam berapa. Kalau sudah jam 11 sudah mati. Kan kalau tengah malam atau lewat tengah malam kita biasanya sudah kedinginan ya. Nah, jadi sekarang itu sudah banyak kipas yang punya timer ya, bisa diatur waktunya. Apalagi kalau anakku di rumah menggunakan AC ya, bisa diatur timernya atau bisa dikecilin ya biar bisa menghemat energi. Nah, kemudian yang berikutnya, ayo mengamati. Sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari sumber yang tidak dapat diperbaharui. Jika digunakan secara terus-menerus, sumber energi tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita wajib menghemat penggunaan energi. Penghematan energi hendaknya dilakukan di mana saja, misalnya di rumah dan di sekolah. Perilaku hemat energi merupakan sikap yang terpuji. Sekarang, amati gambar di bawah ini. Berilah tanda checklist atau tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap yang baik terkait dengan penggunaan energi. Nah, anak-anakku sekalian, perlu anakku tahu bahwa energi yang kita gunakan itu ada energi yang tidak bisa diperbaharui. Artinya ini terbatas ya. Kalau misalnya energi matahari itu kan tidak ada batasnya ya, sampai kiamat ya akan ada. Kalau misalnya energi angin ya seperti itu juga. Kemudian ada energi yang tidak bisa diperbaharui, contohnya seperti minyak bensin ya, minyak bumi. Itu susah sekali diperbaharui ya, butuh waktu lama. Nah, kalau kita boros menggunakannya, semua orang boros menggunakannya, ya bisa saja nanti habis dan kita tidak bisa gunakan lagi. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menghemat energi di sini ada 3 gambar. Ada 3 gambar di sini ya. 3 gambar itu kita akan melihat apakah gambar ini menunjukkan dia menghemat energi atau tidak. Ya. Nah, coba kita lihat gambar pertama. Ya. Apakah gambar pertama ini sikapnya baik atau tidak? Apakah dia menghemat energi atau tidak? Nah, coba dibaca. Nah, dia berkata, lampunya aku nyalakan saja. Wah, ini nyalakan terus lampunya. Padahal kalau kelihatan ini gambarnya, dia di sekolah, sudah siang hari ya. Tentu saja di siang hari ya, karena di sekolah. Ini lampunya dinyalakan terus. Nah, kira-kira menurut anak-anakku ini dicentang atau tidak? Ya, kayaknya tidak ya.
Iya, tentu saja tidak dicentang karena ini menunjukkan sikap yang tidak baik, ya, tidak menghemat energi. Kemudian yang gambar kedua, eh, kerannya aku tutup rapat supaya tidak ada air yang menetes. Nah, ini berarti ini dia menghemat energi air ini, ya. Dia tutup kerannya supaya tidak terbuang, ya. Karena kalau terbuang menetes terus tentu saja itu tidak menghemat energi, ya. Nah, kemudian yang gambar ketiga, di gambar ketiga ini dia tidak berkata apa-apa, tetapi kelihatan bahwa dia sedang menyiram bunga. Dan dia sedang menyiram bunga itu, airnya dibiarkan meluap, ya, kebanjiran bunganya, biar potnya kebanjiran. Nah, ini tentu saja tidak di checklist, ya. Nah, anak-anakku sekalian, coba kita lihat, ternyata dari ketiga gambar ini hanya gambar yang tengah yang kita checklist, ya. Karena hanya gambar itu yang menunjukkan sikap yang baik, ya, dalam penggunaan energi. Nah, bagaimana dengan sikapmu menggunakan energi di sekolah? Apakah kamu sudah menjalankan kewajiban dengan baik? Tuliskan 3 contoh sikap menjalankan kewajiban hemat energi di sekolah pada tabel berikut. Nah, di sini anak-anakku sekalian ada tabel, boleh dijadikan sebagai latihan. Anak-anakku menghayal lah, ya, ingat-ingatlah kira-kira apa saja yang dilakukan di sekolah yang bisa menghemat energi. Ya, contoh mungkin misalnya, ya, mematikan lampu pada siang hari, ya, atau membuka jendela supaya tidak panas. Tidak perlu menggunakan AC atau kipas angin, ya. Tidak perlu menggunakan lampu karena jendelanya terbuka semua, ya, tetap terang di dalam kelas misalnya, ya. Atau menutup rapat keran air yang ada di tempat cuci tangan, tidak membiarkan mengalir air keran yang ada di WC dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali. Nah, sekarang kita membaca. Ya, kita lanjutkan, ya. Di sekolah Nina selalu diterapkan pola hidup hemat, misalnya hemat dalam menggunakan energi. Bacalah teks berikut kemudian ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, mari kita baca teksnya, kemudian siap-siap untuk Bapak Guru tunjuk membacakan atau menceritakan kembali, ya. Nah, bolehlah nanti latihan sama mamanya di rumah atau sama kakaknya, ya. Ma, saya sudah membaca ini tentang hemat energi di sekolah. Saya mau ceritakan tanpa melihat buku. Wah, hebat, ya. Nah, nanti ada yang seperti itu, bolehlah. Hidup hemat artinya tidak boros dan tidak berlebihan. Penghematan energi dalam tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, hemat energi juga dapat dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang menggunakan energi. Manfaat penghematan energi antara lain mengurangi biaya dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin anak-anakku pernah mendengar, ya, istilah yang mengatakan iklan, ya, hemat energi, hemat listrik, hemat biaya. Artinya bahwa anak-anakku menghemat penggunaan listrik, maka sama saja dengan menghemat biaya, karena semakin banyak penggunaan listrik, ya, semakin banyak biayanya nanti yang kita bayar, karena listrik itu dibayar sesuai dengan penggunaannya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ternyata hidup hemat itu atau tidak boros, ya, itu tidak menggunakan energi secara berlebihan, ya, sesuai kebutuhan saja. Adapun manfaatnya, ya, antara lain itu mengurangi biaya dan menjaga kelestarian sumber daya alam, terutama energi yang tidak dapat diperbaharui, ya, itu perlu sekali dihemat, ya. Nah, karena susah pengadaannya atau pembaruannya susah. Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sekolah membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk menunjang berbagai kegiatan. Misalnya, energi listrik untuk menyalakan lampu, kipas angin, atau alat percobaan, ya. Kalau di kelas anak-anakku sekalian kan ada AC juga, ya, jadi bukan cuma kipas angin. Itu harus dihemat. Jangan sampai pulang sekolah tidak dimatikan AC-nya. Ya, kan biasa kejadian seperti itu, ya, di sekolah. Kalau gurunya lupa, ya bolehlah anak-anakku nanti ingatkan, ya. Oke, langkah sederhana untuk menghemat energi dalam kegiatan di sekolah antara lain sebagai berikut. Nah, ini cara-caranya tadi, ya. Nah, jadi kalau ini saat tadi ada
pertanyaannya atau kolomnya yang mau diisi, nanti anak-anakku bisa ambil dari sini atau bisa juga disampaikan yang lain ya. Karena yang ditulis di sini hanya contoh ya. Contoh dari sekian banyak yang bisa kita lakukan, yang biasa kita lakukan di sekolah. Yang pertama, bukalah tirai jendela agar cahaya dapat masuk dalam ruangan menjadi lebih terang. Dengan demikian kita dapat mengurangi penggunaan lampu ya. Buka jendela, buka tirai jendela supaya terang. Jangan nyalakan terus lampunya ya. Kemudian yang kedua, bukalah jendela sehingga pertukaran udara menjadi lancar dan ruangan tidak panas. Hal ini dapat mengurangi penggunaan kipas angin atau AC ya. Ini cocok sekali di sekolah kita ya, karena jendelanya banyak ya, bisa dibuka. Buka semua ya, biar tidak menggunakan AC, yang penting terbuka semua jendelanya. Kemudian tutuplah keran air di kamar mandi sekolah jika sudah tidak digunakan. Ya, kalau tidak digunakan jangan dibiarkan terus ya mengalir air kerannya. Kemudian selanjutnya yang keempat, gunakanlah komputer sekolah seperlunya. Matikan jika sudah tidak digunakan. Nah, ini di lab komputer kita ya. Jangan sampai sudah selesai praktek kemudian ya, komputernya menyala terus. Ya, ada sih koordinator labnya ya, guru tiknya, tetapi diingatkan juga jangan sampai terlupakan. Nanti dipikirnya sudah mati semua, kemudian ditinggalkan padahal ada yang masih menyala. Kemudian lepaskan steker dari stop kontak jika alat listrik sudah tidak digunakan. Nah, ini juga jangan dibiarkan tercolok terus ya, dicabut kalau tidak digunakan lagi. Nah, ceritakan kembali isi teks di atas. Nah, ceritakan dengan bahasa kamu sendiri. Kamu dapat menceritakan informasi-informasi penting dari teks tersebut. Ya, silakan anak-anakku berlatih di rumah, ceritakan sama orang tuanya atau kakaknya yang ada di rumah. Ya. Nah, sekarang mari kita berhitung. Ya, jadi ini materi terakhir kita. Kita akan belajar menghitung lama waktu suatu kegiatan. Selain memilih alat elektronik berdaya rendah, penghematan energi juga dapat dilakukan dengan mengurangi waktu pemakaian alat elektronik. Semakin lama alat elektronik digunakan, semakin besar tagihan listrik yang harus dibayar. Ya. Masih ingatkah kamu cara menentukan lama kejadian berlangsung? Perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, coba diperhatikan anak-anakku sekalian, ini contoh pertama ya. Sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan mulai pukul 17.30 sampai pukul 22. Nah, 17.30 ini jam berapa ya? Jam 5 ya, berarti setengah 6. Kemudian dinyalakan sampai pukul 22. Pukul 22 ini berarti sampai jam 10 ya. Nah, lampu dengan daya yang sama dinyalakan pukul 18 hingga pukul 22.15 menit. Nah, berarti jam 6 ini ya, jam 6 sampai jam 22:15 menit sampai jam 10 malam ya, lewat 15 menit. Lampu manakah yang menyala lebih lama? Nah, ayo kita lihat penyelesaiannya. Kita cari dulu lampu pertama. Lampu pertama ini dia menyala mulai pukul 17.30 sampai pukul 22. Nah, sekarang untuk mencari lamanya berlangsung, berarti kita mau tahu selisihnya dari pukul 22 ke 17. Berapa jam itu berlangsung semenjak dinyalakan sampai dimatikan. Nah, dimatikan itu tuh pukul 22. Kenapa 22 dikurang 17.30? Karena 22 lebih besar ya. Dan kita mau mengetahui lamanya kegiatan. Jadi selisihnya yang kita mau cari. Nah, pukul 22, anak-anak perhatikan 22 ini 00 dikurang 17.30 menit. Ini tidak bisa dikurangi karena lebih kecil di atas yang menitnya ini 00 daripada ini 30, sehingga kita ambil 1 jam di sini.
Dan aku harus ingat bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kita jadi ambil 1 jam di sini 22, berarti 21 ya. 21, kemudian 1 jamnya itu menjadi 60 menit ya. Nah, 21 berarti bukan lagi 22 di sini tapi 21 60 menit. Yang di bawah tetap 17.30. Tinggal kita kurangi. 60 dikurang 30 berarti 30 menit. 21 dikurang 17 berarti 4 ya. Karena 1 dikurang 7 tidak bisa, sehingga ini menjadi 11 ya. 11 dikurang 7 berarti 4. 1 dikurang 1, karena tadi ini 2 kan diambil 1, 1 dikurang 1 dapat 0. Nah, lampu pertama menyala selama 4 jam 30 menit. Yaitu lama kegiatannya. Begitupun dengan lampu kedua. Lampu kedua ini ya, dia menyala pukul 18.00 dan dimatikan pukul 22.15. Kalau ini karena dia bisa dikurangi, langsung saja dikurangi ya. 15 kurang 0 berarti 15. Kemudian ini 2 dikurang 8, ini tidak bisa ya, ambillah 1 lagi, berarti dia 12 dikurang 8 menjadi 4. Berarti dia 4 jam 15 menit menyalanya. Berarti lampu yang paling banyak lama menyala itu adalah lampu pertama. Ya, ternyata selisihnya hanya sedikit ya. Kalau lampu pertama 4 jam 30 menit, kalau lampu kedua 4 jam 15 menit. Nah, sudah paham ya anakku sekalian cara menghitungnya lama kegiatan. Kemudian contoh yang kedua kita lihat. Ibu mencuci menggunakan mesin cuci mulai pukul 6.30 ya, setengah 7 ya pagi. Ibu mencuci selama 55 menit. Pukul berapakah ibu selesai mencuci? Nah, penyelesaiannya kita lihat. Waktu selesai sebuah kegiatan adalah waktu setelah kegiatan selesai dilakukan. Ibu selesai mencuci 55 menit setelah pukul 16.30. Jadi kita akan cari jam 6.30 menit, kemudian lama kegiatannya 55. Jam berapakah dia selesai? Berarti jam 6.30 ini ditambah 55 ya. Nah, ini dia. Jam 6.30 ditambah 55 menit. Kenapa di sini 55-nya disimpan? Karena kita sudah belajar untuk penjumlahan maupun pengurangan secara bersusun itu ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Begitupun sekarang, karena ini adalah jam ya, ini adalah menit, jadi 30 menit dilurus dengan 55 menit. Ini 55 menit adalah lamanya ibu mencuci. Nah, sekarang kita coba jumlahkan. Kita coba jumlahkan sekarang ya. 0 ditambah 5, 5. 3 ditambah 8, 3 ditambah 5, 8. Kemudian diturunkan ini 6 ya. 6, 06. Nah, berarti jam 6 85 menit. Nah, anak-anakku sekalian, jam 6 85 menit itu ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena kalau lewat dari 60 menit berarti itu 1 jam. Nah, berarti ini 85 dikurangi 60 dulu sehingga dia mendapatkan 25. Nah, dikurangi 60 dan 60-nya yang dikurangi itu masuk di sini. Dipindahkan ke jam maksudnya ya, dipindahkan ke jam. Berarti yang tadinya ini jamnya menjadi 6 sekarang sudah menjadi 7 karena sudah diambil 60 menit dari sini. Sehingga sisanya adalah 25 menit ya. Berarti ya, ini penjelasannya ya. 85 menit itu sama dengan 1 jam 25 menit. 1 jamnya itu 60 menit. 60 menit tambah 25 kan 85 ya. Oke, jadi ibu selesai mencuci pada pukul 7.25. Ini dia 7.25. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal yang lain ya. Contoh soal yang lain. Nah, ayah mulai menonton televisi pukul 19.30. Ayah kemudian mematikan televisi pukul 20.15. Berapa lama televisi dinyalakan? Nah, coba kita lihat. Ini ayah mulai menonton 19.30. Kemudian
dia mematikan televisi pukul 20.15 menit. Berapa lamakah ayah menonton? Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Ya, kita tulis dulu 20 ini pada saat ayah mematikan ya. Kemudian ini adalah jamnya dinyalakan. Berarti dikurang ya. Sama dengan yang contoh pertama tadi. Nah, sama dengan ini juga 15 dikurang 30 itu tidak bisa ya. Sehingga kita harus ambil 1 jam dari sini ya. Kita ambil 1 jam dari sini. Nah, ini dia ya. Kita ambil 1 jam dari sini. Nah, sehingga ini tadinya 20 menjadi 19. Kenapa 19? Karena sudah diambil 1 jam. Dibawa ke sini sehingga ini menjadi 75. Bukan lagi 15 tetapi 75. Sehingga bisa kita kurangi. Jadi 75 dikurang 30 itu sama dengan 45 menit ya. Jadi lamanya ayah menonton itu 45 menit ya. Lamanya televisi dinyalakan 45 menit. Ini tidak dikurangi lagi ya, karena 0 di sini ya. Kalau 0 di sebelah kiri tidak ditulis lagi ya. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, Pak Budi menyalakan mesin pompa air untuk mengisi tabung penampungan air. Tabung tersebut penuh setelah 53 menit. Pak Budi mematikan mesin pompa air setelah tabung penuh, yaitu pukul 15.30. Pukul berapakah Pak Budi menyalakan mesin pompa air? Nah, ini dia anakku sekalian. Kita coba lihat. Ini dia menyalakan mematikan mesinnya 15.30. Kemudian ini dikurangi 53 ini adalah lamanya menyala. Nah, kenapa dikurangi di sini dan di sini dijumlah? Nah, coba kira-kira kenapa? Nah, dan aku coba perhatikan tadi soalnya di sini yang ditanyakan di sini, yang diketahui di sini itu adalah mula-mula ibu ya, mula-mula ibu mencuci. Ibu mencuci itu mulai pukul 6.30. Sementara di sini kita tidak mengetahui kapan mulainya, tetapi yang diketahui adalah berakhirnya. Nah, berarti kebalikan. Jadi tadi di sini jumlahkan, di sini dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena yang kita ketahui itu adalah akhir kegiatan. Sehingga ini 30 dikurang 53. Tetapi sama saja dengan ini tadi, tidak bisa dikurangi karena lebih kecil di atas, pengurangnya lebih besar. Sementara syaratnya supaya bisa dikurangi ya harus lebih besar yang dikurang. Ya, kita sudah belajar ya di semester 1. Nah, untuk supaya bisa dikurangi ya kita ambil lagi 1 jam dari sini. Kita ambil 1 jam dari sini. Kita pindahkan ke sini 1 jamnya ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Berarti ini karena sudah diambil 60 menit, 1 jam atau 60 menit, sehingga ini 60 menit ditambahkan 30 menit itu menjadi 90 menit. 90 menit sekarang sudah bisa dikurangi dengan 53 menit. Sehingga hasilnya 0 dikurang 3, oh enggak bisa lagi, berarti tambah lagi pinjam lagi dari sini ya 1, berarti 10. Berarti menjadi 7. Kalau ini sudah menjadi 8 dikurang 5 sama dengan ya 37. Kemudian kita turunkan 14. Berarti Pak Budi menyalakan mesin pompa itu mulai pukul 14.37 menit ya. Nah, anakku sekalian, saya kira sudah jelas ya. Kalaupun misalnya ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakanlah ya. Tanyakan di grup WA atau melalui video ini juga boleh ya, karena video ini akan disimpan di YouTube biar anakku bisa ulang-ulang ya nontonnya sampai paham. Nah, sekarang pasti anakku sudah penasaran kira-kira apa sih tugasnya hari ini. Ya, saya ingat kalau video konferensi belum selesai, materinya sudah bertanya-tanya, Pak, yang mana tugasnya. Nah, sekarang kita juga akan kasih tugas buat anak-anakku sekalian, tapi kita lihat dulu ini. Nomor 1, nomor 2 ini belum menjadi tugasnya. Kita jawab sama-sama dulu ya. Tuliskan 3 contoh sikap hemat energi di sekolah. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Misalnya menutup keran,
di WC yang tidak digunakan, menutup rapat keran cuci tangan, mematikan lampu, membuka jendela ya, membuka tirai jendela supaya terang, kemudian membuka jendela supaya ada sirkulasi udaranya bagus ya, supaya tidak perlu menyalakan kipas atau AC. Banyaklah cara di sekolah yang bisa kita gunakan untuk menghemat, yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Kemudian beri tanda centang pada sikap hemat energi dan tanda silang jika bukan sikap hemat energi. Nah, kita tinggal melihat ini dari ketujuh daftar ini apakah menghemat energi atau tidak. Kalau dia menghemat, kita kasih tanda checklist. Kalau dia tidak menghemat, kita kasih tanda silang. Nah, menyalakan lampu ketika tidur. Wah, masa tidur menyalakan lampu, berarti dia di silang. Oke. Membiarkan keran air menyala terus ketika mencuci sepeda. Nah, ini juga tidak menghemat, berarti disilang ya. Bukan sikap menghemat ini. Membuka jendela ketika siang hari supaya ruangan tidak terasa panas. Nah, ini baru, daripada jendelanya dibuka terus kemudian pakai kipas, boros energi. Selama bisa dibuka ya dibukalah jendelanya. Kemudian mematikan lampu sebelum keluar ruangan. Ini juga menghemat ya. Menyalakan televisi seharian. Wow. Televisinya seharian dinyalakan. Nyalain televisinya menyala, kemudian dia main HP ya, atau melakukan kegiatan lain. Tidak dinonton. Ini tidak baik. Membiarkan pintu kulkas terbuka lama. Nah, ini juga tidak menghemat energi ya. Pintu kulkas harus selalu ditutup ya. Nggak boleh lama-lama dibuka. Kemudian membuka pintu dan jendela ketika AC menyala. Nah, ini juga tidak ya, disilang. Kenapa? Karena kalau AC menyala ya pintu dan jendela harus ditutup ya. Kalau terbuka, AC-nya sudah menyala, nah nanti tidak dingin-dingin ruangannya ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa tugasnya? Nah, masih ada nomor 3 dan nomor 4. Dan aku tinggal pilih ya, saya ulangi, pilih. Yang mau kerja nomor 3 silahkan dikerjakan A, B, C, D. Yang mau kerja nomor 4 silahkan dikerja A, B, C. Silahkan dipilih salah satunya. Tapi Bapak Guru sarankan tulis di buku tulisnya, karena kalau di sini tidak muat. Kemudian saya sering mendapatkan saya kesulitan untuk memeriksa karena tulisannya tidak teratur, kemudian kadang kabur ya, buram. Ya, blurky kalau dipoto ya. Jadi anak-anakku sekalian, saya ulangi, pilih salah satu tugasnya ini, apakah nomor 3 atau nomor 4, tetapi dikerjakan di buku tulis, kemudian dipoto baik-baik yang jelas biar Bapak Guru bisa koreksi. Oke, baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.